Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Tariana. Saya Nurul Mukram. Nama saya Dr. Adi. Saya Najib Muldani. Nama saya Kokom Komaria. Saya Rinur Aini. Saya Halimah Liani. Saya Nendenisa. Saya Siti Anifah. Kami mahasiswa STIT Bandung, Pokjar Pacet, kelompok 2. Kami di sini akan menjelaskan tentang ibadah dan akhlak. Apa itu ibadah? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, al-ibadatu hiya taqarruba ilallahi ta'ala bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Ibadah adalah sebuah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan akhlak, kami akan mengutip perkataan dari Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, al-akhlaku halatun rasihatun fin nafsi tasdurul af'alu anha bisuhulah min ghairi fikrin wala ru'yatin. Akhlak adalah keadaan yang menetap dalam jiwa, perbuatan-perbuatan yang timbul dari jiwa secara mudah, tanpa pemikiran dan tanpa pertimbangan. Untuk lebih lanjut, mari kita simak penjelasan teman-teman berikut ini. Check it out. Ibadah merupakan suatu hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dan ibadah juga adalah kewajiban setiap makhluknya, terutama jin dan manusia, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam Islam, ibadah dibagi dua. Yang pertama, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ibadah yang berhubungan dengan manusia, seperti gotong royong dan lain-lain. Salah satu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah yaitu sholat. Tentunya dalam tata cara mendirikan sholat harus diperhatikan rukun dan syaratnya, terutama pada praktek gerakan sholat itu sendiri, seperti bagaimana cara bertakbiratul ihram yang benar, cara takbiratul ihram yang benar, ruku yang benar, berdiri dari ruku yang benar, sujud yang benar, at-tahiyat yang benar, sampai pada akhir gerakan sholat, yakni membaca salam. Pertama-tama ya, ibadah sholat, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah adalah sholat. Tentunya ibadah sholat itu didirikan sesuai dengan rukun sholat dan syaratnya, yaitu seperti takbiratul ihram yang benar, ya, ruku yang benar, berdiri dari ruku, lalu sujud yang benar, lalu tahiyat yang benar, dan gerakan sholat yang terakhir adalah salam. Kita mulai berdiri untuk mendirikan sholat, mempraktekkan sholat. Laki-laki di depan. Kita akan praktek sholat. Tentunya dalam praktek sholat itu ada rukun dan syaratnya, yaitu yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbir, yang selanjutnya yaitu ruku.
gerakan ruku kita di depan. Nah, itulah gerakan ruku. Dengan tangan menyengkram lutut, lalu kakinya lurus, ya, lurus. Lalu berdiri setelah ruku. Lalu kemudian sujud. Allahu Akbar. Ya. Yang ditekankan yaitu dahi dan hidung. Diangkat tangannya bagus dan jari kakinya menghadap kiblat yang lurus. Ya, lalu duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud kembali, coba Allahu Akbar. Ya. Bagus. Lalu at-tahiyat. Allahu Akbar. Ya. Ya. Gerakannya terakhir. Lalu salam. Kanannya. Lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah diantaranya gerakan-gerakan sholat. Akhlak merupakan budi pekerti, cerminan, atau buah dari ibadah yang saling berkaitan. Ibadah yang baik maka akan melahirkan akhlak yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Ketika berakhlak yang baik maka akan menumbuhkan semangat dalam beribadah. Dan ini sesuai dengan diutusnya Rasulullah SAW ke bumi ini, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabdanya yang berbunyi, Innama buaistu liutamima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam Islam, akhlak terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Dan yang kedua adalah akhlak majmumah, yaitu akhlak tercela. Akhlak yang terpuji haruslah dimiliki oleh setiap manusia, terutama bagi seorang muslim. Dan seyogyanya kita harus menghindari akhlak yang tercela, karena akhlak tercela itu bisa mendatangkan celaka bagi para pelakunya, seperti gibah, menghina, mengejek, dan lain sebagainya. Salah satu akhlak tercela yang harus dihindari oleh kita adalah menghina kepada orang lain, baik kepada yang lebih muda ataupun yang lebih tua, ataupun kepada siapapun. Karena imbasnya orang yang dihina akan balik menghina kepada si penghina. Karena dalam Islam, kedudukan manusia itu sama rata. Punya seragam ya, bajunya ya. Apa sih kalian? Iya, daripada kalian seragam dapat luas tercela. Apa sih itu? Gak boleh gitu sama teman itu, gak boleh saling mengejek. Mau seragamnya sama, mau tidak pakai seragam itu semuanya sama. Sesama manusia tidak boleh saling menghina, karena di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang cantik, kecuali apa? Ada yang tahu yang membedakan manusia itu apa? Akhlaknya. Tidak boleh mempunyai akhlak yang tercela. Salah satu akhlak tercela
hadapan Tuhannya sama. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah bukan sekedar rutinitas fisik, akan tetapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah sebenarnya melatih hati agar tunduk dan taat kepada Sang Pencipta. Ibadah yang ikhlas akan melahirkan ketenangan dan memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah tidak cukup tanpa akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak adalah cerminan iman. Ketika ibadah baik, maka akhlaknya juga akan baik. Maka mari kita jadikan ibadah sebagai fondasi dan akhlak sebagai buahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, bukan hanya karena ibadah kita, tapi juga karena akhlak yang mencerminkan iman sejati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.